Nah, mungkin yang ingin Anda tanyakan itu tadi terkait dengan eh, pembayaran ya, yang menggunakan apa namanya, kalau yang anak-anak apa namanya, untuk anak-anak pun misalnya itu kan ada kode unik ya, kode unik yang dikeluarkan kalau kita mau melakukan pembayaran gitu. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Karena sebenarnya kalau di Al-Hanif sendiri sekarang itu sudah menggunakan kode unik. Cuma kita masih manual gitu. Jadi setiap siswa itu dia punya kode unik sendiri mulai dari masuk sampai lulus gitu ya. Nah, itu udah kode uniknya udah satu siswa itu satu kode unik. Nah, untuk yang di Ibnu Abbas itu bagaimana untuk mengenerate kode uniknya yang di aplikasi ini? Nah, kalau di kami memang setiap transaksi yang dilakukan oleh wali santri itu akan menggunakan kode unik yang berbeda-beda. Karena kita nanti akan mencocokkan dengan sistem yang ada di bank, apakah nominal itu sama atau tidak. Ketika itu sama, nanti sistem akan melakukan proses identifikasi dan proses memprosesnya melakukan pelunasan. Jadi ketika nanti sama, nanti akan lunas, dianggap lunas seperti itu. Nah, itu berlaku kalau nanti lembaga antum menggunakan sistem scraping namanya. Jadi nanti kita akan mintakan login bank internet banking antum akan kita tanam di server. Itu kemudian nanti kita akan apa itu tidak boleh dipakai untuk login di sana. Jadi itu akan ditanam terus di situ. Kalau nanti antum butuh untuk memeriksa transaksi, memeriksa mutasi, nanti sudah kita sediakan di aplikasi itu menu mutasi bank, tapi berbasis web karena keuangan nanti menggunakan web untuk ngecek mutasi banknya. Jadi tidak perlu login lagi ke banknya, tapi cukup nanti di user panelnya. Nah, itu hanya untuk ngecek saja apakah nanti uangnya sudah masuk atau belum. Tidak perlu lagi login di internet banking, kecuali antum minta loginnya itu lebih dari satu kepada banknya. Kan bisa kita internet banking itu ada login lebih dari satu, nanti ngajukan ke bank secara resmi, dan nanti satunya dikasihkan ke kita akan tanam di sisi server scraping, nanti setiap ada pembayaran nanti akan tergenerate otomatis, nanti akan terbayar otomatis kalau misalkan orang tua transfer mengikuti kode uniknya. Seperti itu, Ustadz. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, sistem manual sama nanti tetap tergenerate otomatis kode uniknya. Cuma nanti admin sendiri yang akan ngecek ke banknya. Oh, udah masuk sesuai kode uniknya sama, diproses manual ada. Nanti kita kalau misalkan lembaga untuk mau pakai aplikasi ini, nanti kita ada training untuk keuangan juga untuk bagaimana memproses kalau ada pembayaran yang masuk kalau itu manual. Itu kalau manual. Kemudian yang ketiga pakai apa payment gateway itu nggak perlu ada kode unik karena nanti kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk proses pembayarannya. Jadi itu ada semua bank nanti muncul di situ, bisa bayar pakai QRIS juga pakai Indomaret dan juga Alfamart juga. Itu nanti pihak ketiga. Cuma nanti setiap transaksi ada biaya yang di charge harus dikeluarkan. Bisa kita bebankan ke wali santri atau dibebankan ke lembaga. Seperti itu, Ustaz. Ya, berarti kalau misal seperti itu memungkinkan misalkan yang kode unik yang sekarang kita pakai itu kita jalankan di aplikasi ini masih memungkinkan, Ustaz. Maksudnya gimana? Misalnya kan sekarang yang di Al-Hanif kan sudah pakai kode unik tuh. Satu siswa dia punya kode unik sendiri. Tapi manual kita kasihnya gitu. Nah, itu kode unik itu masih bisa dipakai kalau kita pakai aplikasi ini. Ataukah misalnya karena tadi Kalau kode uniknya di Kalau antum generate mau input satu persatu ya bisa aja, tapi masalahnya itu kan nanti kan setiap pembayaran kan apa ya bisa aja kalau mau diinputkan satu persatu untuk kode uniknya nggak ada masalah, kita sediakan form kode unik. Jadi nanti setiap nambah santri di aplikasi nanti ada fitur namanya kode unik. Nah, kode unik itu nanti yang akan melekat di setiap pembayaran dia gitu. Iya, Itu bisa ya bisa. bisa. Berarti bisa ya. Oke, karena kalau misalnya itu bisa kan berarti sistem yang sekarang berjalan masih bisa dipakai gitu kan. Cuma pakai aplikasi ini.